Ya, ini dia mobilnya dan kita akan review dan kita akan rasakan rasa berkendara dari MG HS yang baru ini. Curang dapat yang putih. Sama, Lex. Enggak, yang putih. Kenapa Anda masuk video kami? Interior spesial kalau yang putih. Wow. Ada wheel spinnya. Wow. Udah 100. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza RFR. Di sebelah kami sudah ada mobil yang cukup spesial bagi MG di Indonesia. Yes, MG, pabrikan mobil yang dulu sangat besar di Inggris. Ya walaupun sekarang kayak rahasia umum ya, mobil ini sudah diakuisisi oleh pabrikan asal China. Tapi MG sekarang sangat jor-joran untuk pasar Indonesia. Dan terbukti MG HS yang varian facelift ini perubahannya cukup signifikan dan akhirnya diluncurkan di awal tahun ini, tepatnya di 25 Januari 2022 di Bali. Yes, diluncurkan dengan format baru, fitur tambahan fitur yang sangat luar biasa. MG HS siap menjadi rival serius bagi segmen medium SUV di Indonesia. Kenapa bisa begitu? So, tanpa berlama-lama, ini dia perubahan dari the new MG HS. Cerita sedikit tentang MG. Ya, MG pabrikannya memang sudah diluncurkan sejak 1924 ini, memang cukup tua ya. Dia termasuk founding member dari Mini. Dia karena dulu Morris dan Mini kan kita yang kenal Morris itu sebutan untuk Mini Cooper. Walaupun sekarang Morris dan juga Mini sudah berpisah jauh. Nah, MG di pasar Eropa, di pasar Australia, dan di banyak belahan dunia lain sekarang tuh lagi naik daun. Seperti di Eropa saja, peningkatan penjualannya lebih dari 200%. Di Australia, dari tahun-tahun sebelumnya hanya menjual 800-an unit per tahun, 1000 unit per tahun. Di Australia sekarang sudah menjual sampai 50.000 unit per tahunnya. Dan tembus di 7 besar penjualan mobil di Australia. Itu kenapa sepertinya terlihat sekali bahwa MG untuk di Indonesia sepertinya mereka ingin lebih jor-joran untuk tahun ini. Terlihat juga baru awal tahun saja kami sudah diajak ke Bali dan merasakan langsung mobil ini, dan kebetulan kami menjadi tim pertama yang langsung mendapatkan mobil ini dan tadi langsung diberikan mobil ya sama MG-nya untuk acara pelepasan dan langsung kami review rasa berjalannya. Jadi hari ini kita tidak akan membahas saja tampilan perbedaannya tapi juga merasakan rasa berkendara dari yang varian facelift-nya ini. Perbedaannya apa aja? Kita lihat dari depan. Sekarang MG sudah tidak lagi ngikut-ngikut atau meniru bahasa desain dari tetangganya ya, yang dari Jepang itu ya, bukan Mazda G lagi, tapi sekarang sudah bener-bener MG. Dia bahasa desain terbarunya MG yang mana sudah ada duluan lebih dulu seperti di MG5 yang sudah pernah kami review. Jadi tampang depannya sekarang tuh menarik sekali menurut kami. Sekarang striking banget, kita bisa lihat dari grillnya. Namanya Digital Flame Grill, nama bahasa ciri khasnya. Bagus sekali, dan kita bisa lihat tidak hanya digital flame grillnya yang terbaru, sekarang seperti lampunya yang memang sudah sekarang pakai di tampilan desain terbaru, dan lampunya sekarang memang tidak lagi proyektor seperti dulu ya. Sekarang dia kayak tipikal mobil zaman sekarang yang mana LED reflektor, dan lucunya dia ingin bangga sekali bahwa dia adalah grup SAIC, sehingga sampai di nama lampunya saja sudah ada tulisan SAIC Light Technology. Jadi ada logo lampunya di sini. Overall, lampu depannya juga sudah auto headlamp. Dan yang menariknya lagi, sekarang lampu seinnya sudah berubah dengan mengikuti bahasa desainnya dari keseluruhan mobil ini. Dan dia sudah di samping sini. Dia punya side edge LED turn signal. Jadi keren banget ya di samping sini, dan memang sudah LED juga.
Menarik banget. Selain lampunya juga sudah canggih dan perubahan pada tampilan fasianya, mobil ini sekarang juga sudah dilengkapi dengan ADAS, Advanced Driving Assist System. Jadi mana kelihatan ya? Dari situ juga udah kelihatan tuh ada radarnya, dan dari bawah sini juga sudah kelihatan ada radarnya. Itu artinya memang mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur ADAS atau fitur safety aktif yang sudah cukup lengkap. Dari samping sejatinya secara wheelbase, dimensi tidak ada perbedaan karena memang ini sejatinya masih facelift yang walaupun faceliftnya tergolong major. Dia panjangnya tetap di 4574 mm dan wheelbase-nya tetap di 2720 mm dan ground clearance tetap di 185 mm. Jadi masih adequate, masih cukup banget untuk di kelas-kelas mobil SUV seperti ini. Ya size-wise dia mirip-mirip sih sama Mazda CX-5 lah ya. Memang kelas-kelas seperti itu yang mana memang compact SUV atau compact medium SUV memang, tapi belum yang sampai besar seperti 4700-an mm yang ke atas gitu ya. Masih kelasnya CX-5, antara CX-5 dan CR-V gitu. Bannya namanya Tomahawk ya, keren banget. Desainnya jadi kayak dual tone gitu. Dia bagus banget, dia mengipas. Size-nya sih tetap sama, 235 50 R18, tetap 18 inci depan dan belakang, bagus. Karena memang beberapa rivalnya masih stuck di 17 inci, dia tetap 18 inci, bagus. Dan yang menarik ya, kaliper remnya berwarna merah. Wah, kalau kata teman, merah itu racing. Nah, jadi bagus banget. Dan tetap ada logo MG-nya, dan yang menarik, di samping sini, di spionnya, dia sudah ada kamera 360 yang membantu banget ketika kita mau parkir dan juga mengira-ngira dari size dari mobil ini. Dan kalau kalian perhatikan, dia tidak ada untuk blind spot monitoring. Di mana? Karena memang selalu MG selalu dari dalam blind spot monitoringnya, gitu. Keyless entry tetap ada di sini. Dan yang menariknya, mobil ini sekarang sudah dilengkapi dengan sistem iSmart yang sudah bisa diakses dari handphone kalian. Nah, jadi dari HP kalian aja nih, kalian sudah bisa ya mengunlock mobil, semuanya juga sudah bisa dari mobil ini. Dan geofencing, jadi kalian bisa mengecek keberadaan dari mobil kalian, itu misalnya dipakai sama teman kalian ya, kalau teman kalian bilang bahwa, aduh, pinjam mobil lu dong, mau cuma ke supermarketnya misalnya jaraknya cuma 20 kilo gitu ya. Taunya dipakai sampai ke Surabaya, kita bisa cek. Dan kita juga bisa mengontrol power unit dari mobil ini, jadi bisa kita matiin tuh kalau ada apa-apa. Jadi kan untuk keamanan kita juga, dan kita bisa kontrol jarak dari mobil ini. Jadi nice banget, melalui digital key ini, mobil ini jadi sangat futuristik banget sih. Nice, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kita explore di sini. Mulai dari MG Touch Point, dan juga kita bisa cek juga MG Touch Point-nya itu untuk mengecek dealer-dealer MG terdekat. Jadi kalau misalnya kalian pakai mobil ini dan amit-amit misalnya rusak di tengah jalan gitu ya, dan kalian butuh bengkel resmi untuk membetulkan mobil ini, kalian bisa melalui aplikasi MG iSmart ini. Dan juga banyak banget lainnya, seperti remote control ini, kalian juga bisa mengecek seberapa range dari bensin kalian, dan kalian bisa mengira-ngira kira-kira berapa lama lagi kalian harus mengisi. Terus juga bisa find your car, misalnya kalian mencari mobil kalian di mana posisinya. Jadi nice banget. Pada tampilan belakang memang perubahannya tidak terlalu signifikan. Dia yang dirubah adalah pattern-pattern dari lampunya, yang mana memang juga sama juga seperti di MG5 ya. Sekarang kayak dia ada kayak helix gitu, bagus, dia 3D. Jadi lampu itu terkesan lebih bold gitu. Jadi kalau ketika kita berjalan dan LED DRL bagian belakangnya juga menyala, itu bagus. Dan menurut kami dengan tampilan desain seperti ini, dengan lampunya ini, itu matching banget dengan warna yang agak darker color. Misalnya warna hitam atau seperti abu-abu yang mobil yang dipakai sama Rockford. Jadi nice banget. Signifikan hanya pada bagian lower bumpernya ini, yang mana sekarang bagian rear diffusernya semakin besar di bagian tengahnya sini. Walaupun diffusernya ini bukan ya berguna secara utuh ya, tapi minimal dibandingkan dengan brand yang ada A di sininya, yang suka pakai A, NG, terus lain gitu ya, mobil ini masih pakai knalpot yang asli. Nice. Yes, ini dia ya, stick of truth. Nih, dua-duanya asli. Gak ada tuh palsu-palsu yang kayak di merek Jerman. Ini merek asal Inggris walaupun sudah bercampur dengan daerah Chinese. Ini apa ya? Cinggris. Ini Cinggris tapi tetap memiliki knalpot yang asli. Nice banget. Dan di logo-logo seperti MG dan iSmart ini memang sudah ada dari generasi yang pre-facelift, dan juga Brake Dynamic memang juga sudah ada di belakang sini. Dan menariknya, belakang sini juga seperti power tailgate juga sudah disematkan. Namun sayang memang dengan dimensinya masih sama, statusnya karena masih facelift saja,
Kapasitas bagasinya tetap di 463 liter, dan itu kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya termasuk yang tergolong tidak terlalu besar. Meski begitu, jika dilipat rata lantai, kapasitasnya bisa meningkat hingga 1454 liter. Untuk mesin sendiri juga sayang sekali, meskipun kap mesinnya sudah menggunakan hidrolik, ya premium sekali ya. Tapi kapasitas mesinnya tetap sama seperti yang pre-facelift. Tidak ada mesin 2000cc yang sudah dijual di Thailand, atau plug-in hybrid yang juga sudah di luar negeri dijual juga. Yang di sini masih tetap 1500cc turbo dengan tenaga 162 PS dan torsinya di 250 Nm. Tenaga itu dialirkan ke roda depan melalui transmisi 7-speed dual clutch. Nah, tapi 7-speed dual clutch-nya ini berbeda sedikit. Kalau yang sebelumnya dry clutch, sekarang jadi wet clutch. Apakah ada perbedaan dari rasa berkendaranya? Langsung aja kita coba. Kita langsung merasakan berkendara dan keluar dari tempat berpasir kayak tadi. Mobil ini dengan ground clearance yang cukup, dengan memang tenaganya juga cukup adequate. Menurut kami, ya berpasir seperti itu nggak pernah jadi problem ya. Nanjak-nanjak, nyelip-nyelip ketika ditanjakan pun menurut kami tidak ada problem sama sekali. Kebetulan kami di Pantai Melasti, jadi ada lokasi yang memang berpasir dan juga kebetulan memang nanjak yang meliuk-liuk. Jadi kami bisa langsung merasakan rasa berkendara dan fun to drive dari mobil ini. Memang tapi kami tetap mendapati bahwa adanya gejala jerky pada dual clutch transmissionnya, yang mana memang itu sudah menjadi makanan umum untuk mobil-mobil di city ya. Terdengar suaranya kayak ada suara krek gitu itu, tapi itu masih wajar, bukan yang sampai mengganggu sekali dan membuat rasa mobilnya jadi jerky endut-endutan gitu, sama sekali tidak. Masih lebih halus dan ya lagi-lagi seperti dulu kami bilang bahwa MG HS itu selalu menjadi MG favorit kami yang sudah dijual di Indonesia terutama ya. Walaupun secara design wise dulu bukan yang paling menarik karena memang terlalu mirip dengan brand tetangga, tapi minimal dulu rasa berkendaranya, fun to drive-nya tuh memang sudah ada sejak dulu. Kenikmatan berkendaranya, kehalusan berkendaranya, dan penyaluran tenaganya juga yang baik, menurut kami sudah membuat MG HS menjadi mobil MG terbaik. Dan itu pun kembali berada di MG HS yang facelift ini. Mobil ini seperti kami bilang di awal, dia memiliki beberapa mode berkendara, dan terutama misalnya pada mode Eco atau Super Sport. Pada mode Eco gini ya, ini mobilnya halus banget, tenang, yang kami tidak bisa dapatkan di MG5 maupun di MG ZS yang memang masih ada gejala kurang smoothnya. Kalau di mobil ini kami selalu mendapati smoothness-nya lebih terasa, walaupun ya namanya di city tuh ada sedikit kerasa, tapi kalau dibandingkan dengan beberapa di city, menurut kami ini sudah jauh lebih baik. Yang menariknya lagi dari MG HS ini adalah kekedapan kabinnya. Menurut kami ini quietness-nya meningkat dari generasi sebelumnya atau yang pre-facelift. Ini banyak motor lewat saja, biasanya memang suara tidak terlalu terdengar. Kedap banget, bahkan memang yang paling terdengar adalah suara AC saja, yang memang agak kami buat cukup tinggi karena ya cuaca di Bali memang cukup panas. Tapi ya ngomong-ngomong soal cuaca Bali cukup panas, ada yang sedikit mengganggu menurut kami. Ketika berjalan seperti ini, ya memang head unitnya canggih. Tapi untuk mengatur temperatur cukup menyulitkan karena kita harus menekan tombol dulu di sini untuk membuat entertainment-nya berubah ke bagian temperatur. Lalu baru kita bisa mengganti temperaturnya, kita kecilin fan-nya dan segala macamnya. Dan kita harus kembali lagi ke Apple CarPlay kita atau navigasi kita untuk tahu kita berjalannya kemana. Jadi kalau misalnya kalian lagi ribet gitu ya, tiba-tiba misalnya salah satu sanak keluarga kalian minta diganti temperaturnya, minta dikecilin atau minta dinaikin fan-nya atau segala macamnya, terus tapi tiba-tiba lagi di junction ya, yang mana agak cukup menyulitkan, wah itu cukup bingung tuh. Karena kita harus layar head unitnya mau nggak mau terganti, jadi kita agak sedikit bingung ketika untuk mengganti, padahal hanya untuk mengganti atau menurunkan temperatur dari AC kita. Seharusnya dibuat lebih simple di facelift ini supaya lebih mudah. Memang canggih, bisa diatur lewat head unit, tapi lebih mudah dan juga lebih safety jika bisa diatur di luar dari head unit. Hari kedua, hari kedua di Bali, dan sekarang kita mulai dulu dari bahas interiornya. Kita nyalain dulu mobilnya. Wah, langsung terlihat apa yang berbeda. Sekarang
secara dashboardnya memang secara tampilan ya mirip-mirip, tapi sekarang ada dua pilihan warna interior. Yes, dan kebetulan kami dapat pilihan warna interior yang paling menarik nih. Warnanya kayak warna gading gitu, putih gading, dan bercampur dengan warna biru. Ini sangat mengingatkan kami sekali dengan colorway yang ada di Palisade yang warna putih ya. Warnanya persis banget seperti ini, jadi warna birunya tuh bagus, mewah banget, elegan. Jadi tidak lagi seperti warna merah, mungkin tidak semua setuju dengan warna merah yang dulu karena hanya ada satu colorway. Dan sekarang tidak hanya putih ini, dia juga sudah ada yang warna hitam dan warnanya bentuknya seperti ini gitu. Jadi kalau kalian yang suka yang warna hitam bisa yang itu, tapi kalau kalian suka yang kabinnya terang ada warna yang putih seperti ini. Dan menurut kami lebih pilih yang warnanya sini sih, lebih elegan gitu, mewah banget. Ngomong-ngomong soal kemewahan, sisanya sih memang dia dari dulu udah mewah ya, seperti yang kaca frameless ini memang sudah ada dari dulu, panoramic sunroof yang juga sudah ada dari dulu, dan ini sudah langsung tinted bawaannya, bagus banget. Dan lampu-lampu LED yang dalam kabin ini sudah ada juga, dan LED-nya tuh bagus, dia nggak yang nyentrong gitu ya. Dia dibuat kayak di diffuse gitu warnanya, jadi terasa elegannya, mewah. Fitur-fitur yang baru, memang ya dia sudah dilengkapi dengan MG iSmart di sini, di head unitnya yang cukup besar ini. Dia bisa mengatur AC, dan bahkan dia bisa voice command juga, kayak, "Hi MG." I'm here. Nah, dia udah bisa. Dan kami pernah bikin konten dengan MG, dan dia bahkan bisa minta tahu kalau kita bisanya pengen ke tempat kopi terdekat. Dia jadi cerdas banget. Cancel. Nah, yang baru sekarang adalah layar speedometernya. Sekarang layar speedometernya juga lebih besar, dan grafiknya tuh lebih vivid menurut kami. Jadi angka-angkanya lebih vivid, bagus banget, dan bisa dirubah berdasarkan mode berkendara. Jadi kalau misalnya warna biru itu dia normal, dan terus misalnya warna eco tuh biru yang lebih ke biru-biruan. Kalau normal tuh kayak biru yang kehijau-hijauan. Terus juga custom juga ada, dan sport. Dan kalau yang makin kerennya lagi yang super sport gitu. Yang super sportnya tuh keren banget. Dan yang menariknya lagi, ada satu hal yang menurut kami jadi lebih baik di sini dan membuat posisi mengemudi jadi lebih baik seperti yang kami bilang di hari lalu, yaitu adalah armrestnya ini sekarang sudah bisa maju dan mundur. Ya, sekarang sudah banyak yang mengkat-kat bagian ini ya, karena ini padahal ini penting banget karena kita benar-benar bisa menjadikan armrest untuk tangan kita. Ini enak banget. Tambah lagi sekarang juga di grafiknya sini, kalau kita buka pintu bagian manapun, itu sudah bisa terlihat satu persatu pintu mana yang sedang terbuka. Jadi nice banget. Pada bagian interiornya tuh yang berbeda sedikit adalah pada bagian joknya. Memang kalau secara sepintas mirip-mirip, dia masih mirip-mirip. Dia ada dicampur dengan bludru di bagian sini, dengan di bagian interiornya. Dan bagusnya di bagian interior yang terang ini, dia bercampur antara warna putih dan juga warna biru di belakang sini. Jadi nice banget. Yang bagusnya lagi, fitur-fitur yang sudah ada dari sebelumnya, yaitu ada pedal shift, terus juga electric parking brake, auto hold, super sport tombol di sebelah sini, itu juga sudah ada. Tapi sayang, kami sangat sedikit menyayangkan di sini, untuk wireless charging, dia masih belum ada di sini. Dan head unitnya, entertainmentnya hanya support Apple CarPlay saja, belum ada Android Auto. Dan itu Apple CarPlay-nya pun secara wired saja, belum wireless, sayang sekali. Padahal dia udah canggih banget dan mewah banget, elegan. Sisa sih memang secara tampilan tidak ada perbedaan. Sound systemnya juga masih biasa aja, dia belum ada perbedaan sama sekali. Overall, perubahan yang di sini memang lebih subtle, di interior tidak terlalu banyak perbedaan, tapi it's nice to have punya option untuk mengganti warna colorway dari interior kita. Jadi nice banget dari mobil ini. Yuk kita lanjut jalan lagi. Ya, seperti kami bilang sebelumnya bahwa mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem ADAS yang memang sekarang much improve, lebih lengkap. Dia sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring, memang sudah dari generasi sebelumnya. Cross traffic alert juga sudah dari yang generasi pre-facelift-nya. Nah, sekarang yang baru adalah dia juga sudah dilengkapi dengan lane keeping assist, adaptive cruise control, forward collision mitigation, yang mana kalau digabungkan semua fitur safety-nya itu menjadi terasa seperti sistem safety autonomous level 1 yang sudah sangat intuitif. Nah, cara mengaktifkan cruise control juga sangat mudah. Dia memang tidak ada di tombolnya di kanan sini atau di dalam setirnya. Dia kayak ada kolom tambahan gitu di bawah yang kita aktifkan saja. Dan ya, kita aktifkan sesuai yang kita mau. Set distance dengan yang depan kita, atur kecepatannya yang mau kita mau, dan dia bisa mengatur sendiri kecepatan, menyamakan kecepatan dengan mobil yang ada di depan kita. Nah gitu, bisa kita set 80 tapi mobil depan kita tuh cuma berjalan 60 km per jam, dia juga akan menyesuaikan 60 km per jam. Nah,
Dan berkat juga adanya lane keeping assist-nya dari mobil ini juga kita bisa ya sedikit melepas ya tangan kita walaupun tidak disarankan. Dan setiap beberapa detik dia akan mengingatkan kembali untuk memegang kendali dari setirnya. Dan jujur ini lumayan halus ketika membelokkan karena kebetulan tol Balinya ini agak sedikit berbelok. Jadi kami tidak harus selalu memegang setir, tapi dia bisa membelokkan sendiri dari setir dari mobil ini. Dan kanan kiri banyak mobil pun kami nggak perlu khawatir sama sekali. Fitur safety yang cukup menarik, dan ketika mobil depan juga mengurangi kecepatan, dia juga bisa langsung mengurangi kecepatan dengan secara halus. No wonder memang sekarang teknologinya MG sudah mulai diakui di beberapa negara lainnya. Oh ya, sistem MG Pilot atau yang namanya fitur safety dari MG ini, yang kayak misalnya kalau tetangga tuh Honda Sensing, terus Hyundai Smart Sense, Toyota Safety Sense, MG itu namanya MG Pilot, ini sudah bisa berjalan mulai bahkan dari 40 km per jam. Dan khusus untuk adaptive cruise controlnya, karena sudah punya traffic jam assist juga, jadi dia kalau sampai 0 km per jam pun masih bisa, dan dia sudah bisa berjalan lagi juga ketika mobilnya berjalan lagi, mobil depan kita. Jadi bener-bener bisa tracking mobil depan kita. Nice banget. Jadi cukup canggih, cukup intuitif fitur safety-nya. Tapi memang mobil ini bukan tanpa kekurangan. Tetap ada beberapa kekurangan. Yang kami rasakan adalah meskipun transmisinya sudah diganti jadi wet clutch ya sekarang. Dulunya yang MG HS sebelumnya yang pre-facelift itu dry clutch. Wet clutch-nya ini kami pikir sudah dirubah, tapi ternyata ketika yang sekarang ini, ketika kami rubah ke mode super sport, kami masih menemukan ketika ditanjakan, jalanan agak menukik, justru ketika di mode super sport, kami masih mendengarkan suara rattle kayak krek-krek gitu ya justru ya. Ketika di mode super sport atau sport. Tapi kalau di mode normal dan eco malah lebih halus gitu. Jadi kalau kalian mengincar kehalusan berkendara, lanjut aja di normal dan juga mode eco saja dibandingkan di mode sport atau super sport. Oke, kami juga menemukan sebuah agak sedikit kekurangan lah ya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan juga auto hold dan sudah dilengkapi dengan auto release. Tapi auto release ya, walaupun kita udah pakai seat belt, udah masuk D gitu ya, kita tuh bener-bener harus sampai dalam. Kalau setengah gas itu enggak, jadi harus dalam, jadi agak feel sedikit kasar jadinya, nggak halus, nggak smooth ya pelepasan dari auto release-nya. Kita coba sekali lagi nih ya. Ya. Tuh, jadi kayak mobilnya udah sampai harus nungging maju dikit gitu, dangak dikit, baru dia lepas. Bukan yang cuma kayak baru ditoel, lepas gitu. Sayang sekali, tapi sisanya udah ada auto hold dan juga auto release, sudah sangat membantu sih. Dan tetap safety dengan kita harus tetap pakai seat belt, tidak seperti beberapa brand yang tidak memiliki fitur safety itu ya, yang mana lepas seat belt pun electronic parking brake-nya sudah bisa rilis. Itu bahaya banget. Nah, sekarang kita tanya rekan kami, Dimas yang berada di posisi duduk di belakang. Bagaimana rasanya? Gimana Dim di belakang? Oke, Jak, di belakang sini nih, overall gue sih ya cukup nyaman di belakang sini. Dengan suspensinya dia itu di belakang sini kerasanya dia nggak yang empuk-empuk banget, tapi keras pun enggak sih. Kalau menurut gue di sini refine, jadi nggak yang kalau kita tadi udah ngelewatin jalan-jalan jelek kan ya, nggak bikin mual di belakang sini gitu. Dan juga yang perlu di note di belakang sini itu dia punya ruangan yang lega banget, karena at the end of the day dia cuma 5-seater, jadi ruangan di belakang sini bisa dimaksimalkan secara sempurna gitu. Kaki, lihat luas banget nih kaki gue, sampai sekitar sisa 10 jari lah ya. Dan headroom juga aman banget, apalagi dengan adanya panoramic sunroof ini ya, yang disebut IMAX kan kalau disebut sama MG, bikin ruang kepala terasa lebih lega lagi. Tapi bentar gue ngomong mulu nih haus ya. Ini nih di sini, ini ya ada cooler box ini. Nah, ini bisa ngejaga minuman biar tetap dingin. Nah ini kan bingung ya taruh di mana. Ternyata dia ada cup holdernya di armrest ini, yang bukanya gue tuh inget sama mobil-mobil Eropa gitu. Dia tuh bukanya yang soft opening gitu. Dan ini tuh solid banget armrestnya ini. Gue agak surprise sih ini bisa sebagus ini, sekelas mobil Eropa lah ya. MG juga kan selalu branding kalau mereka itu mobil Eropa, dan mereka nggak cuma branding doang, tapi dipraktekin nih kualitas Eropanya ditaruh juga di bagian interior sini, terutama di bagian belakang. Terus di armrest ini juga ada penyimpanan lagi nih, jadi bisa ya nyimpen pulpen, uang lah gitu ya di belakang sini.
Dan yang paling gue suka adalah warna interiornya. Dia udah lu bilang tadi kan kombinasi putih sama biru, dan ini bikin suasana di belakang sini itu tambah keren lagi gitu. Gue jadi berasa naik mobil Eropa gitu. Jadi kalau misalnya gue nggak tahu ya ini mobil apa gitu, misalnya logo MG ditutupin, mungkin gue bakal bilang, wah ini mobil super nyaman, ini mobil rasanya mobil Eropa. Dan juga kalau misalnya kita butuh pencahayaan nih, mau baca, dia nggak di-downgrade juga, lampunya di sini dia sudah LED juga. Tentunya dengan cover yang juga memang diciptakan dari awal itu buat LED, bukan untuk halogen terus dikasih bolam LED. Ya jadi overall di belakang sini oke banget. Jadi kalau misalnya, bahkan gue bisa merekomendasikan ya, kalau misalnya mau pakai supir dan mostly duduk di belakang sini, ini mobil yang cocok. Ya, dengan penggunaan mesinnya masih sama, walaupun transmisinya beda sedikit, kita penasaran banget apakah akselerasinya berdampak lebih baik atau ada sedikit perubahan. Let's go, langsung aja kita coba. Matinasinya ribet di sini ya. Transmisi DS, gas dan rem, dan go! Ada wheel spinnya. Wow. Udah 100. 0 sampai 100 ya turun sedikit dari 9,8 yang pernah kami tes pada pengetesan sebelumnya yang pre-facelift, sekarang menjadi di angka 9,9 detik. Ya mungkin dengan penambahan safety yang lebih baik, mobilnya sedikit lebih berat, tapi sih itu masih bagus banget, udah di angka 9 detik. Dan perpindahannya cukup cepat ya, tidak seperti layaknya mobil-mobil asal China lainnya. Ya, sekarang sudah di Danau Batur dan sudah merasakan mobil ini selama 2 hari, mulai dari kemarin hingga hari ini. Jujur, menurut kami impresi berkendara dari mobil ini ya sedikit lebih improve dibandingkan dengan sebelumnya, walaupun hanya pergantian dari dual clutch transmissionnya dari yang dry clutch menjadi wet clutch. Tapi ada sisi positif dari wet clutch. Wet clutch itu lebih punya tendensi untuk lebih reliable, durability-nya juga lebih baik dibanding dengan dry clutch. Jadi pastinya ada yang sedikit lebih diincar dari MG untuk MG HS ini. Sebagai MG yang paling enak, MG yang paling nikmat untuk dikendarai, MG juga ingin menekankan bahwa mereka ingin dipandang sebagai mobil yang memiliki durability dan reliability yang lebih baik. Dan kata MG, ini bukan mobil baru satu-satunya yang diluncurkan di tahun 2023 ini. Masih akan ada banyak line up dari MG yang akan dijual di Indonesia. Dan yang menariknya, MG SS terbaru ini dibanderol hanya dari Rp455.800.000 untuk varian Activate, hingga yang termahalnya yang varian kami review ini iSmart di Rp545.800.000 saja. Luar biasa bukan? Namun kalau kalian merasa harga MG HS terbaru ini masih cukup tinggi, kalian bisa melihat harga yang pre-facelift yang sudah bekas, di mana fitur-fitur yang sudah dibelikan pada yang iSmart pre-facelift sudah lumayan lengkap. Fitur safety-nya, fitur iSmart-nya juga sudah disematkan pada yang generasi pre-facelift. Apalagi secara tampilan, dia memiliki tampilan yang lebih SUV look, mungkin membuat beberapa orang lebih prefer generasi yang pre-facelift. Apalagi ditambah juga dengan sense sequential-nya yang ada di pre-facelift yang justru hilang di dan luarnya yang masih facelift-nya caplok ini. sana. Nah, tapi kalau kalian ingin membeli mobil bekas yang dengan kualitas terbaik, kalian bisa cek BCAF, mybcaf.usecar. Di sana banyak banget pilihan mobil bekas yang berkualitas yang pastinya sudah diverifikasi oleh BCA Finance. Dan pastinya kalau kalian membeli melalui mybcaf.usecar, kalian bisa menggunakan jasa leasing dari BCA Finance yang sudah punya partner dealer ratusan di seluruh Indonesia. Jadi tersebar semuanya. Oke semua, itu aja. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah menonton perjalanan kami ke Bali bersama MG HS facelift terbaru ini. Mobil yang sangat luar biasa nikmat. So, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang MG HS terbaru ini, kalian bisa cek di website kami di cvtindonesia.co.id. Kalian di situ bisa baca-baca dulu beritanya tentang MG HS, perjalanan kami bersama MG HS. Dan kalau sudah tertarik melihat review dan juga baca artikelnya, kalian bisa membelinya langsung melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke CVTs, kami Reza Rever, kami pamit undur diri.